Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ade Fitri, NIM 220298 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bilangan prima, yang mana dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Analis MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bilangan prima. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima itu. Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yakni bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Artian lain, bilangan prima ini hanya akan habis dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Kebalikan dari bilangan prima yaitu adalah bilangan komposit, yang mana bilangan komposit ini yaitu bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor, yaitu pembagi bilangan ini tak hanya satu dan bilangan itu sendiri. Pada sejarah bilangan prima ini ada yang namanya garis waktu bilangan prima. Yang pertama yaitu permulaan, di mana manusia sudah mengenal bilangan prima sejak tahun 6500 sebelum Masehi. Hal ini kaitannya dengan penemuan tulang isangu di daerah Afrika oleh para arkeolog. Pada tulang ini terdapat 3 kolom torehan. Pada suatu kolomnya ada bilangan prima antara 10 sampai dengan 20. Beberapa ahli sejarah lain berpendapat bahwasanya torehan pada tulang tersebut hanya sebuah catatan tanggal dan secara kebetulan membentuk bilangan prima. Yang kedua yaitu ada Euclid tahun 325 sebelum Masehi. Euclid ini membuktikan bilangan prima mempunyai jumlah yang tak terbatas. Euclid pun juga membuktikan tentang teorema dasar aritmatika. Dalam teori bilangan, teori dasar aritmatika mengatakan bahwa setiap bilangan bulat lebih dari satu dapat dituliskan sebagai perkalian unik dari bilangan prima, seperti contohnya 6439 sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 1 dikali dengan 17 pangkat 2 dibagi dengan 1200 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1 dikali dengan 5 pangkat 2 adalah dua contoh bilangan yang memenuhi teorema bahwa bilangan tersebut dapat dituliskan sebagai perkalian dari bilangan prima. Bilangan prima sudah dipelajari selama ribuan tahun oleh Euclid. Bukunya yang berjudul Elements, hasil karya Euclid, terbit 300 tahun sebelum Masehi yang menjadi bukti hasil terkait bilangan prima. Pada bagian ke-9 dari Elements, Euclid menulis kemungkinan ada begitu banyak bilangan prima mendekati tak hingga. Euclid pun juga membuktikan teori dasar dari aritmatika, di mana setiap bilangan bulat bisa ditulis sebagai hasil perkalian bilangan prima dengan unik. Yang ketiga yaitu Eratosthenes pada tahun 200 sebelum Masehi. Pada tahun 200 sebelum Masehi ini, Eratosthenes membuat algoritma untuk menghitung bilangan prima yang juga dikenal sebagai saringan Eratosthenes. Algoritma adalah salah satu algoritma pertama kali ditulis oleh Eratosthenes. Eratosthenes memberikan angka pada kotak dan mencorong berbagai angka yang termasuk kelipatan dan akar kuadrat sehingga angka yang tersisa adalah bilangan prima. Nah, yang keempat yaitu abad ke-17, di mana studi perkembangan bilangan prima terus berlanjut di abad ke-17. Pada abad ke-17, para ahli matematika seperti Fermat, Euler, dan Gauss mulai memeriksa pola yang muncul pada bilangan prima. Konjektur dan teori yang dibuat para ahli matematika saat itu menciptakan revolusi dari matematika, dan beberapa di antaranya masih dibuktikan hingga sampai saat ini. Selanjutnya yaitu ada aplikasi dan kegunaan dari bilangan prima ini dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini bilangan prima memiliki beberapa aplikasi, terutama pada proses pengkodean dengan komputer. Salah satunya adalah enskripsi. Enskripsi adalah suatu proses transformasi data menggunakan perhitungan tertentu sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain kecuali bagi mereka yang telah mengetahui cara perhitungan tersebut. Nah,
Di sini ada kegunaan dari bilangan prima. Yang pertama yaitu ada kode keamanan atau teknologi digunakan untuk kesamaan dalam penggunaan password. Salah satu teknik yang digunakan adalah enkripsi. Yang kedua yaitu kode ATM dan brankas. Karena polanya yang tidak beraturan, bilangan prima ini sangat cocok digunakan untuk kode-kode rahasia. Nah, baiklah, di sini kesimpulan dari sejarah dari bilangan prima ini adalah bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan ini memiliki keistimewaan, yaitu tidak adanya pola yang mengatur kemunculannya. Bilangan prima ini nampak muncul secara acak. Masyarakat pertama yang diketahui telah mempelajari bilangan ini secara lebih mendalam adalah para matematikawan dari Yunani kuno. Selain itu, banyak ahli matematika yang telah mencoba untuk mengungkapkan materi dari bilangan ini pada abad modern. Saat ini, bilangan prima ini diaplikasikan pada komputer dalam hal pengkodean. Selain itu, pencarian bilangan prima ini terbesar masih terus dilakukan. Sekian dari penjelasan terkait dengan sejarah bilangan prima. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.